Kang Mas Mbak Yu, para pendengar yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya, Agustina Sari Yulianti, diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25-37. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kang Mas Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan merupakan suatu perumpamaan yang dijelaskan Yesus dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Dalam perumpamaan tersebut, Yesus menyebutkan salah satu kenyataan dan sekaligus tantangan dalam hidup ini. Yesus ingin menunjukkan bahwa sesama manusia itu bukan hanya orang Yahudi saja, bukan hanya kelompok mereka sendiri, melainkan juga semua orang yang membutuhkan kasih-Nya. Oleh karena itu, sabda Allah pada hari ini mengajak kita untuk berefleksi, siapakah sesamaku? Dan apa yang aku perbuat untuk mereka? Lalu siapakah sesama kita yang dimaksud oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi? Jawabannya jelas, yaitu orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Kang Mas Mbak Yu,
Kalau Yesus bercerita umpamanya di zaman sekarang, perumpamaannya mungkin begini ya. Ada seorang bapak dalam perjalanan yang jatuh karena ditabrak motor di jalan raya. Lalu lewatlah seorang pastor. Tetapi karena buru-buru mau misa di gereja, pastor itu cuma bilang, "Tuhan memberkatimu," sambil melambaikan tangan. Lalu lewatlah aktivis gereja. Tetapi karena takut bajunya kotor, aktivis itu cuma selfie dulu dan tulis caption, "Semoga ada yang nolong ya, kasihan." Akhirnya datanglah seorang penjual cilok keliling yang bukan Katolik, tapi berhenti lalu mengangkat si bapak dan membawanya ke puskesmas serta membayar semua tagihannya. Walaupun tidak tahu latar belakang si korban, tapi orang itu tetap menolong. Lalu siapa yang menjadi sesamaku sesungguhnya? Ternyata bukan soal agama, suku, atau seberapa sering ke gereja. Sesamaku sesungguhnya adalah orang yang berhenti, yang peduli, dan yang bertindak. Kang Mas Mbak Yu yang terkasih, orang Samaria pada zaman Yesus bukanlah orang yang terpandang di mata bangsa Yahudi seperti imam dan Lewi. Orang Samaria yang digambarkan dalam perumpamaan ini adalah contoh nyata bahwa kasih tidak mengenal batas. Namun dengan kasih yang disampaikan Yesus jelas, yaitu sesama kita, bukan hanya karena satu agama, satu suku, satu hubungan keluarga, satu kantor, satu level, satu sosialita, tetapi setiap manusia adalah sesama tanpa terkecuali. Yesus mengajarkan kepada kita suatu hal yang amat mendasar dan semakin relevan dengan penguatan moderasi beragama yang menjadi prioritas Kementerian Agama. Kang Mas Mbak Yu, kita diberikan karunia pengalaman serta pemahaman untuk berada dalam perjalanan panjang, berjumpa dengan begitu banyak orang dari berbagai latar belakang hidup yang berbeda. Dari segi suku, segi agama, pekerjaan, dan lain-lain. Justru dengan itu kita dapat membagikan kasih Kristus yang melampaui perbedaan. Yesus mengajarkan bahwa siapapun kita saat ditimpa oleh musibah, penderitaan, dan kepahitan hidup, maka kita sangat mengharapkan pertolongan orang lain. Siapapun itu dari latar belakang apapun dia. Jadi belas kasihan harus menjadi karakter setiap warga gereja, sehingga orang dapat mengenal Kristus melalui kita. Bersikap ramah, bersahabat, dan solider akan memberikan kehangatan serta semangat bagi sesama kita. Inilah kekuatan cinta kasih Kristus yang menyembuhkan luka-luka batin yang bisa dialami siapapun. Pesan ini jangan hanya sampai pada pengajaran atau dibicarakan saja, melainkan harus dinyatakan, diwujudkan, diberlakukan. Pasti Tuhan akan memampukan. Amin. Marilah kita tutup renungan pada siang hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, ajarkan kami agar kami mampu untuk berbelas kasih kepada sesama kami tanpa memandang perbedaan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Kang Mas Mbak Yu renungan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini.
Jika dalam membawakan renungan ini masih ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga renungan ini bermanfaat bagi Kang Mas Mbak Yu dan semoga kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang sama. Selamat siang dan berkah dalam.